Pada dasarnya pertama kan screening untuk yang masalah olahraga, kita fokuskan pada 3 hal. Yang pertama masalah jantung, yang kedua masalah saraf, yang ketiga masalah muskuloskeletal, otot tulang dan sendi. Nah, kalau sudden death sendiri ya dok ya saat olahraga, itu penyebabnya apa sih dok sebenarnya? Kalau sudden death sendiri sebenarnya kalau penelitian didapatkan sih misal dari 136 sudden death kematian ya, 100 masalah itu akibat jantung sebenarnya. Oh, jantung ya? Tapi pada dasarnya kalau lihat prosesnya itu karena denyut jantung atau kerja jantung yang mendadak meningkat, itu biasanya berarti kemungkinan sih pada olahraga yang tipe eksplosif. Eksplosif itu maksudnya terjadi percepatan gerakan dia menjadi lambat, menjadi langsung cepat dia. Biasanya kan pada basket ya, bola atau futsal itu kan sering sekali. Halo sahabat SMC, kembali lagi bersama saya Laksmi di Ngobrol Sehat bersama Klinik SMC. Nama saya Laksmi, akan menjadi host kali ini. Dan Klinik SMC itu kalau misalnya sahabat SMC belum tahu, Klinik SMC adalah Klinik Sudirman Medical Center yang berlokasi di Jalan PB Sudirman dan Pasar Barat di Bali. Klinik Sudirman Medical Center ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Pilihan dokternya juga banyak banget loh, kayak dokter gigi, dokter anak, dokter saraf, dokter umum, obgyn, spesialis jiwa, dan banyak lagi lainnya. Nah, sekarang saya ditemenin sama dokter Antoni, yaitu spesialis kedokteran olahraga dari Klinik SMC. Nah dok, silakan perkenalkan diri dulu dok ke sahabat SMC sekalian. Halo sahabat SMC, nama saya Dr. Antoni, saya spesialis kedokteran olahraga. Saya biasanya praktek di Klinik SMC dari jam 4 sampai jam 7 sore. Itu kita mungkin banyak yang belum familiar ya dengan kedokteran olahraga. Itu boleh diceritain nggak dok, lingkup kerjanya tuh bagaimana sih kedokteran olahraga? Oh ya, boleh banget. Pada dasarnya kalau spesialis kedokteran olahraga itu dokter yang menangani masalah-masalah yang diakibatkan oleh gerak atau olahraga. Misalnya kalau misal gerak, misal waktu kita jalan atau kita duduk, postur tubuh kita agak bungkuk, biasanya kan terjadi sakit pinggang atau sakit di upper back-nya. Nah itu juga bisa kita tangani. Terus yang kedua, masalah yang diakibatkan oleh olahraga. Biasalah kalau misalnya main bola, main basket, kalau misalnya ada keseleo atau ankle sprain, atau lututnya nyeri, atau sakit pinggang juga, itu juga bisa kita tangani juga. Pada dasarnya ruang lingkupnya yang pertama, yang pasti kita melakukan screening. Screening itu kita menapis apakah orang tersebut layak untuk olahraga atau tidak. Terus yang kedua, kita juga mendiagnosis, mencari tahu apa masalahnya sih pada orang yang olahraga ini, cederanya terutamanya. Dan juga kita melakukan rehabilitasi cedera olahraga. Yang ketiga, yang sering juga ini penyakitnya yaitu nyeri otot. Pada dasarnya nyeri otot itu bisa di pundak lah, di pinggang, bisa di kaki juga. Ini juga bisa kita tangani juga. Yang keempat, perbaikan postur. Biasanya kan banyak tuh orang terlalu bungkuk, atau bahunya terlalu putar ke depan. Nah itu juga bisa kita perbaiki supaya lebih tegap, posturnya lebih bagus. Nah yang kelima ini untuk khas sekali untuk kita, itu exercise. Kita memberikan program latihan, terutama pada orang yang sakit ya. Misalnya hipertensi lah, sakit jantung, atau kencing manis. Itu seringkali kita obati juga dengan program latihan. Oh gitu. Kalau gitu kedokteran olahraga tuh ngasih obat juga nggak dok? Kayak ada ngeresepin obat kah? Atau murni di exercise atau kayak terapi gerak gitu? Kalau obat minimal sekali ya. Kalau obat kita kalau perlu aja, kalau misal obat anti nyeri. Tapi sebagian besar kita memberikan pengobatan dengan cara memberikan terapi latihan. Terapi gerak misal stretching atau misal latihan penguatan otot. Atau juga mungkin kita melakukan rilis otot. Jadi sebagian besar ke arah gerak sih sebenarnya terapi kita. Oh gitu. Kalau misalnya sama fisioterapi itu bedanya di mana dok? Bedanya pada dasarnya kalau di bagian otot, tulang, dan sendi, kalau misal masalah cedera, memang agak sulit kita dibedakan. Karena pada dasarnya fisioterapi juga mampu dan kompeten untuk hal ini. Kita juga kompeten untuk hal ini juga. Tapi mungkin yang membedakannya itu kita di area exercise-nya. Kalau exercise-nya pada dasarnya kan, ini terutama kan pada orang yang sakit ya. Kalau misal orang normal kan silakan ke PT juga nggak ada masalah. Tapi kalau misal orang sakit kayak hipertensi, kalau misal kayak penyakit jantung, itu memang harus ke kita. Tapi tentu saja kita juga harus dibantu oleh fisioterapi juga. Soalnya kalau misalnya kita praktek dengan fisioterapi, kita pasti kerjasama.
Oh, Jarang kita namanya kerja sendiri-sendiri itu jarang juga sih. mm-mm. Kayak perbaikan postur, mungkin saya melakukan rilis otot yang terlalu tight pada bahu atau misal pada dada sehingga bahunya bisa tarik ke belakang. Dan juga saya memberikan program latihan, tapi tentu saja kita juga membutuhkan fisioterapi untuk memonitor gerakan latihannya atau latihan selama dia lakukan selama terapi itu. Mm-mm. Karena kan nggak mungkin semua kita kerjakan sendiri. Mm-mm. Betul, Jadi betul. pada dasarnya kalau misal masalah cedera kita tumpang tindih, tapi kita tetap harus kerjasama untuk itu. Iya benar. Berarti mirip-mirip kayak psikiater sama psikolog ya. Iya, Iya, maksudnya kayak beririsan gitu bidangnya. iya beririsan benar. Iya. Lalu kalau misalnya kayak program latihannya gitu dok, itu dilakukan di rumah masing-masing atau pas datang nih ke dokter konsul kita, itu juga ada latihannya juga di depan dokter diliatin gitu. Kalau yang seperti ini pada dasarnya sih, kalau misalnya awal-awal untuk pasien yang cedera, pada dasarnya saya memberikan latihan sendiri. Maksudnya saya sendiri melakukan latihan. Tentu saja saya kerjasama juga dengan fisioterapi. Iya. Nanti saya monitor gerakan latihannya, dia sudah mampu sampai di mana gerakannya. Pada dasarnya kan latihan ada yang tingkat ringan sampai sulit kan ya. Biasanya kita memberikan yang ringan dulu. Kalau misal mampu kita ke sedang sampai ke yang tersulit. Nah, nanti kalau misal dia udah sampai tahap tertentu di mana latihan itu harus diteruskan selama kurang lebih lama, misal 2 minggu dia bisa latihan sendiri di rumah, ya udah silakan dia latihan sendiri di rumah. Oh gitu. Tapi setelah itu dia harus kontrol. Nanti kita monitor lagi gerakan latihannya. Kalau dia mampu lebih level teknik yang lebih tinggi, kita berikan lagi teknik yang lebih tinggi. Bertahap ya, Secara meningkat. bertahap seperti itu. Iya sahabat SMC sekalian, kalau misalnya mau melontarkan pertanyaan bisa nih ya lewat komentar-komentar di Instagram. Nah kita lanjut dulu. Ini kita topiknya seru nih dok, tentang kematian mendadak saat olahraga. Itu kan kayak waktu itu juga ada selebriti yang mengalami ya kematian habis futsal ya kalau nggak salah ya. Itu tuh sebenarnya kejadian sudden death saat olahraga itu gimana sih dok? Prosesnya tuh gimana? Iya. Pada dasarnya sih kalau kejadian sudden death pada saat olahraga, sebenarnya sih angkanya cukup kecil sebenarnya. Oke. Jadi kalau menurut penelitian kurang lebih kalau misal pada orang yang olahraga seperti misalnya kita 5K, 10K atau half marathon, kurang lebih cuma satu kematian per kurang lebih 250.000 orang. Pada atlet juga kurang lebih seperti itu, satu kematian per 250 sampai 300.000 orang. Jadi sebenarnya angka ini sangat rendah sekali sebenarnya. Cuma memang kalau kena ya memang tergolong apes juga sih sebenarnya pada dasarnya. Jadi tetap aja kita mesti tahu ya penyebabnya itu apa dan olahraga apa yang mesti kita benar-benar pikirin sebelum kita lakukan dan kondisi kita juga ya dok ya. Itu yang penting tuh, screening itu sangat penting pada untuk kasus ini. Kalau misalnya screening itu gimana dok? Kalau misalnya dilakukan mandiri apakah bisa atau gimana? Pada dasarnya kalau misalnya screening dilakukan mandiri bisa aja, pada dasarnya bisa dilakukan. Pada dasarnya yang pertama kan screening untuk yang masalah olahraga kita fokuskan pada 3 hal. Yang pertama masalah jantung, yang kedua masalah saraf, yang ketiga masalah muskuloskeletal, otot tulang dan sendi. Nah biasanya pada pasien saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang untuk fokus ke 3 hal itu. Misal kalau untuk jantung, misal saya nanyakan apakah Anda pernah merasakan nyeri dada atau sesak saat istirahat atau saat aktivitas? Kalau misal ada jawaban iya, tentu saja dia harus langsung konsultasi dulu ke dokter sebelum olahraga. Terus yang kedua, apakah pernah pusing atau sempoyongan saat aktivitas ataupun nggak ada ngapa-ngapain dia bisa pusing sempoyongan? Itu kemungkinan ada masalah saraf, jadi harus konsultasi juga. Terus yang terakhir, apakah ada nyeri otot atau tulang atau sendi pada saat aktivitas? Kalau ada juga perlu konsultasi. Tapi kalau misalnya jawabannya semuanya tidak, tapi perlu diketahui juga apakah kita sendiri ada penyakit tertentu nggak sebelumnya. Misalnya paling gampang itu ingat-ingat aja penyakit yang pernah membuat kita sampai rawat inap di rumah sakit. Misal penyakit jantung atau tekanan darah tinggi atau kejang atau misal kencing manis. Nah itu perlu mendapatkan perhatian khusus juga. Itu perlu juga konsultasi. Tapi kalau semua jawabannya itu tidak, setidaknya lakukan dulu pengecekan tekanan darah sama denyut nadi. Ini kan gampang, ini bisa ke puskesmas atau klinik terdekat untuk periksa itu. Betul. Kalau misal tekanan darahnya itu kurang dari sampai dengan 120/80 atau nadinya kurang dari 100 kali per menit, kurang lebih kita bisa consider itu lumayan aman. Nah, pada orang yang nggak pernah olahraga, kita tuh
harus mulai latihannya itu dengan intensitas yang ringan dulu. Jangan langsung yang berat. Iya. Jadi yang ringan dulu cara bertahap kurang lebih 2 minggu. Boleh lanjutkan ke intensitas sedang. Terus baru dilanjutkan ke intensitas berat pada dasarnya. Kalau ringan itu, kalau anggap kita misalnya kalau jalan atau lari, kita tidak merasakan suatu kelelahan sama sekali di daerah dada. Kita fokus di daerah dada aja kalau intensitas. Kalau misalnya intensitas sedang, kita rasakan itu mulai ada terasa dada, terasa berat pada saat lari, sepeda, atau berenang. Tapi kita tidak ada kesulitan sama sekali untuk bernapas. Oh, oke. Nah, kalau yang berat itu udah sampai terjadi sesak. Jadi kayak sesak, ngos-ngosan, itu udah termasuk intensitas berat. Jadi harus dilakukan secara bertahap dulu, ringan, sedang, dan berat. Nah, tapi kalau misal pada orang yang ingin melakukan latihan atau olahraga yang ada campuran intensitas tingginya, misal kayak futsal, kayak basket, itu tentu saja itu perlu konsultasi ke dokter dulu. Karena nggak bisa dengan dilakukan cara screening mandiri yang saya sebutkan sebelumnya. Karena dia mendadak harus intensitas tinggi, kita harus ini dulu, konsultasi dulu. Karena itu agak bahaya. Iya. Nah, kalau sudden death sendiri ya dok ya, saat olahraga, itu penyebabnya apa sih dok sebenarnya? Kalau sudden death sendiri sebenarnya kalau penelitian didapatkan sih misal dari 136 sudden death kematian ya, 100 masalah itu akibat jantung sebenarnya. Oh, jantung ya. Makanya dari tadi dokter menekankan sama jantung ya, Iya, kesehatan jantung kita ya. Iya, itu penting sekali itu. Jadi memang sebagai masalah itu di jantung. Jadi kita perlu sekali screening untuk masalah jantung. Itu prosesnya secara teknisnya tuh gimana dok? Kalau misalnya kita bahas jantung nih, tiba-tiba apakah karena dia belum pernah olahraga sama sekali terus olahraga, atau orang yang udah sering olahraga terus melakukan olahraga seperti pada umumnya yang dia lakukan bisa tiba-tiba kena jantungnya juga? Oh, iya bisa aja. Pada dasarnya sudden death itu sudden death kan disebabkan oleh jantung. Kita ngomongnya sudden cardiac death aja ya. Kalau yang sudden cardiac death itu, terutama kalau misal faktor risiko kita orangnya sedenter. Orang sedenter itu misalnya kita jarang berolahraga. Sebagian besar meluangkan waktu kita duduk, main komputer, atau ngetik, atau misal menulis. Terus yang kedua usia tua juga. Kalau misalnya mendadak melakukan latihan intensitas tinggi nih, misalnya larinya sampai ngos-ngosan, itu resikonya tinggi sekali. Bisa sampai 5 kali terjadinya sudden cardiac death pada dasarnya. Tapi kalau misalnya selain faktor risiko itu ada juga namanya penyakit bawaan. Pada dasarnya pada orang yang sudden cardiac death yang terjadi pada atlet atau misalnya atlet rekreasional seperti kita ini, kalau kurang 35 tahun itu karena ada penyakit bawaan atau genetik. Misalnya kayak penyakit arrhythmogenic right ventricular dysplasia, atau misal penyakit Marfan syndrome, Brugada syndrome, Longkite, itu kan akan semuanya menyebabkan penyakit jantung tuh. Nah, nanti akhirnya akan menyebabkan terjadi gangguan irama jantung pada saat di olahraga. Ya udah akhirnya bisa terjadi henti jantung. Kalau misalnya umurnya udah lebih dari sama dengan 35 tahun, memang itu diakibatkan oleh penyakit jantung koroner. Kalau penyakit jantung koroner sendiri itu pada dasarnya kan kita udah tahu ya, pada dasar itu terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung. Oh gitu ya. Nah, akhirnya bisa terjadi juga henti jantung, gangguan irama jantung, dan juga akhirnya bisa menyebabkan terjadi kematian. Kalau prosesnya pada dasarnya, sebagian besar itu pada dasarnya orang itu udah mempunyai antara dia penyakit bawaan jantung atau dia penyakit jantung koroner. Nah, dan juga dia belum melakukan adaptasi latihan dengan baik. Jadi mendadak jantungnya itu denyut nadinya terlalu tinggi, melebihi kapasitas kemampuan dia, jantungnya. Akhirnya itu aliran darah ke otot jantung tuh menjadi sedikit. Akhirnya kita ngomong terjadi proses kayak terjadinya iskemia. Apa itu, nah, iskemia itu kayak aliran darah ke ototnya sedikit. Akhirnya kurang pasokan oksigen lah, kurang makanan lah. Akhirnya terjadi kematian sel. Akhirnya itu merambat ke sel yang sekitarnya. Akhirnya juga bisa merangsang irama jantungnya menjadi tidak normal. Ujungnya pasti ya henti jantung juga. Itu saya kaget juga dok sebenarnya, karena batasannya tuh umur 35. Saya pikir akan lebih tua lagi, misalnya kayak 40 atau 50 gitu. Apakah emang umur 35 tuh udah termasuk rentan gitu dok? Kalau ini mengikuti penelitian sama zaman sih ya, tren hidup zaman, tren hidup lifestyle-nya zaman ya. Kalau dulu memang batasnya 40 biasanya. 40. Cuman tren sekarang ini kebanyakan memang obesitas,
yang gemuk ya. mm-mm. Gemuk atau orang sedenter tuh meningkat itu Iya. menurut data penelitian. Mm-mm. Jadi sekarang di atas 35 pun kadang-kadang terjadi serangan jantung. Iya. Makanya sekarang patokannya itu pada umur yang lebih muda, yaitu 35 tahun, tidak 40 lagi. Iya, itu mengagetkan juga sih. Iya, karena gaya hidup ya. Mm-mm. Makanya sekarang udah makin banyak ya yang umur-umur segitu menggalakkan gaya hidup. Ayo kita ke Iya. gym, kita olahraga. Gaya hidup sehat itu berarti bagus banget ya. Iya, bagus banget. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, biasanya paling banyak kejadian sudden death itu saat olahraga apa, Dok? Biasanya ya, pada dasarnya sih penelitian ini nggak terlalu banyak, karena angka kematian terlalu kecil. Mm-mm. Tapi pada dasarnya kalau lihat prosesnya itu karena denyut jantung atau kerja jantung yang mendadak meningkat, itu biasanya berarti kemungkinan sih pada olahraga yang tipe eksplosif. Eksplosif. Eksplosif itu maksudnya terjadi percepatan gerakan dia menjadi lambat, menjadi langsung cepat dia. Biasanya kan pada basket ya, bola atau futsal itu kan sering sekali. Dari yang gerakan jalan-jalan mendadak dia harus lari cepat kan. Iya. Misal pada saat menyerang atau bertahan, nah itu memang agak beresiko. Iya, berarti sahabat SMC semuanya yang sering ditawarin main futsal bareng dari teman-teman kantor mesti hati-hati ya, Dok ya. Iya. Soalnya bisa aja awalnya saya sedenter ya, Dok ya. Iya. Itu terus tiba-tiba main futsal bareng teman-teman terus seneng, terus mungkin adrenalinnya meningkat jadi mainnya jadi cepet, itu lupa gitu kondisi kalau misalnya dia belum terbiasa sebenarnya. Iya. Kalau kayak gitu berarti mesti dikonsulkan dulu ya, Dok ya, sebelum main ya sebaiknya. Iya, sebaiknya gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya nggak ada keluhan apapun, nggak ada penyakit apapun, kalau misal mau latihan, tetaplah latihannya intensitasnya ringan dulu. Pelan-pelan naik ke sedang, setelah itu kalau misal mau naikkan ke berat, silakan. Kurang lebih kalau misal intensitas ringan ke sedang, misalnya kita jalan kaki nih, kita jalan kaki kurang lebih lakukan dulu 2 minggu. Setelah itu kurang lebih nanti 2 minggu kita naik ke jogging. Jogging kita jaga dada kita jangan sampai terasa sesak, cukup terasa berat aja. Nah setelah kurang lebih 3 bulan latihan, baru silakan lari untuk yang intensitas berat sampai bisa terasa sesak. Jadi kalau misal orang kantoran yang dulunya nggak pernah olahraga, kurang lebih lah dia udah 3 bulan nggak pernah olahraga lagi. Pada dasarnya lakukan bertahap dulu. Tapi kalau misal dia nggak mau lakukan bertahap, dia paksa mau main, lebih baik ketemu dokter dulu, konsultasi dulu ke dokter. Kalau misalnya untuk gym nih, Dok, kan banyak nih teman-teman yang pasti jadi menggunakan gym untuk curi-curi waktu olahraga nih. Itu kalau misalnya dia awalnya sedenter, misalnya jarang olahraga, lebih dari 3 bulan nggak pernah olahraga lagi, itu apa yang mesti dilakukan pertama kali, Dok? Kalau misalnya untuk nge-gym, pada dasarnya kalau misalnya 3 bulan udah nggak pernah nge-gym sama sekali ya, olahraga sama sekali ya, yang pasti 2 minggu pertama, berarti kita mulai ke awal lagi, yaitu kita melakukan familiarisasi terhadap form gerakan latihan yang akan kita lakukan. Misalnya seperti chest press, atau misal squat, atau misal deadlift, atau misalnya bicep curl, tricep curl. Nah itu kita harus perlu lakukan familiarisasi gerakan dulu. Yang paling penting tuh kalau nge-gym itu awal-awal ataupun nantinya itu yang penting form gerakan. Kalau form gerakannya tuh jelek, yang pasti nanti akan terjadi cedera. Yang paling gampang nyeri-nyeri otot itu paling sering terjadi. Ujungnya malah berhenti gymnya. Jadi 2 minggu dulu lakukan dulu ya familiarisasi gerakan. Ini bisa dibantu dengan PT, silakan, nggak ada masalah. Mau PT atau orang yang ahli yang udah punya pengalaman nge-gym sebelumnya silakan juga. Nah setelah 2 minggu baru mulai lakukan latihan yang benerannya. Nah tentu saja kalau nge-gym kan pada dasarnya membentuk tubuh ya. Kalau membentuk tubuh kita perlu tahu dulu bentuk tubuh apa yang kita inginkan. Kalau misalnya Anda pada dasarnya itu ingin, kan biasanya 3 ya. Kita bagi 3 besar yang paling sering. Pertama mau langsing, misal kayak body kayak pelari. Atau yang kedua mau yang bodinya itu langsing tapi berotot, kurus tapi berotot, misal kayak badan-badan yang orang martial art ya. Terus kalau yang ketiga maunya gempal, gemuk, agak besar tapi dia berotot sekali dia, misal kayak Adra ya atau Arnold. Nah soalnya itu kan menentukan program latihan ke depan. Pada dasarnya kalau misalnya yang langsing sekali maunya, pasti harus dominannya itu latihannya itu kardio, kayak misalnya lari atau sepeda. Misal kita kan latihan rekomendasinya kan minimal 150 menit nih per minggu, itu latihan kardionya bisa diselangi 2 kali nge-gym.
Jadi boleh dibilang kardionya kalau misal kalian latihannya itu 5 hari per minggu, berarti 3 harinya itu kalian harus kardio. 3 harinya kardio, terus selang-seling dengan nge-gym. Nah, nge-gym itu yang pasti strengthening atau penguatannya itu fokus ke daya tahan otot atau endurance otot. Jadi misalnya Anda boleh melakukan squat atau misalnya melakukan chest press dengan beban yang udah ditentukan, tapi maksudnya bebannya itu bisa memungkinkan Anda melakukan repetisinya itu dalam satu set itu 15-20 kali. Nah, itu yang dimaksud dengan latihan endurance. Kalau set pada dasarnya Anda bisa melakukan minimal 2 set. Kalau bisa 3 set lebih bagus. Biasanya kita 3 sampai 5 set. Segitu aja. Nah, kalau misalnya Anda maunya itu tipe badannya itu kayak martial art, berarti itu kurang lebih kita harus menjaga endurance otot tuh tetap bagus. Jadi misal 5 hari latihan, saya pakai contoh ya 5 hari latihan ya. Berarti kurang lebih nge-gymnya itu selang-seling juga dengan cardio, itu harus 3 hari. Jadi lebih dominan untuk nge-gym untuk daya tahan otot. Jadi biar ototnya terbentuk bagus, padat ya. Latihan cardio juga perlu, misal 2 hari latihan cardio ya, itu untuk mengikis lemaknya. Jadi badannya bisa terbentuk dengan bagus. Kalau misalnya mau yang gempal berotot, biasa memang kardio tetap dijalankan, tetap harus dilakukan minimal lah kurang lebih 2-3 hari per minggu. Tapi nge-gymnya itu memang fokusnya di strengthening dia, bukan daya tahan otot. Dia fokusnya di strength. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan bebannya. Misalnya chest press mungkin 50 kilo, tapi itu memungkinkan Anda untuk melakukan repetisinya 5-10 kali. Biasanya kalau mau gempal banget 5 kali biasanya. Jadi kalau misalnya Anda 50 kilo chest press, ternyata Anda bisa melakukan sampai 15 kali, berarti Anda perlu menambah bebannya. Menjadi misal 70 ya atau 65 kilo. Nanti coba lagi, kalau misal mendapatkan 5-10 repetisi aja maksimal, itu udah cukup. Sama, kalau setnya sama, 3-5 set. Ya, jadi pada dasarnya seperti itu, jadi tergantung tipe badan apa yang mau Anda inginkan. Berarti kalau misalnya nih, misalnya saya baru mau nge-gym, terus saya konsul ke dokter nih, karena kan saya ada skoliosis juga nih, ini jadi curhat dikit nih. Itu apakah dokter bisa ngasih saya menu untuk saya nge-gymnya tuh gimana, kayak gitu? Itu bisa kalau untuk Kak Lasmi kan ada skoliosis ya. Pada dasarnya pada saat kita menentukan orang layak untuk olahraga itu salah satunya postur sebenarnya. Postur sama kualitas geraknya sebenarnya. Kalau ada skoliosis, saya perlu melihat posturnya. Nanti kita lihat skoliosisnya tuh kurang lebih udah yang berapa derajat. Kalau misalnya terlalu berat, apakah nanti kita perlu bantuan dengan dokter spesialis ortopedik atau spesialis rehab juga mungkin bisa diperlukan. Tapi kalau misalnya skoliosis ringan, itu tetap bisa melakukan latihan. Nanti kita lakukan tes fungsional lagi untuk gerakan dari backnya. Biasanya saya akan menyuruh pasien itu berdiri, nanti dia ambil bola medicine ball ya, bola yang berat itu, 2 kilo biasanya. Ambil 2 kilo, angkat ke atas, terus saya juga minta dia untuk berdiri satu kaki di dingkley atau misalnya di box yang tingginya kurang lebih 15 cm. Nanti saya lihat posturnya pada saat dia bergerak itu. Apakah terlalu condong ke depan, atau condong ke belakang, atau misal pada saat berdiri yang di box satu kaki itu dia goyang dia. Ke kiri atau ke kanan. Lihat pinggulnya juga, apakah dia enggak stabil. Kalau misal ada masalah itu, nanti saya targetkan otot mana yang perlu dilatih. Untuk tentu saja untuk mencegah cedera ke depan. Nah, setelah misalnya udah berikan latihan mandiri untuk masalah otot-otot yang bermasalah itu, terus nanti kita evaluasi kan biasanya 2 minggu, 4 minggu, kita lihat kurang lebih postur gerakannya pada saat saya tes gerakannya lagi udah bagus, nanti bisa melakukan program latihan sendiri lagi. Misalnya di gym atau di mana ya, nggak ada masalah. Kayak gitu tuh sahabat SMC. Jadi kalau misalnya kita punya kondisi ya, jangan langsung main hajar kali ya. Kita harus konsultasikan dulu sama spesialis kedokteran olahraga. Kalau misalnya kita emang fokusnya mau ke olahraga, jadi biar kita tahu juga ini aman atau enggak sih yang mau kita lakukan ini gitu. Terus olahraga yang baik, Dok. Olahraga yang paling baik itu sebenarnya apa, Dok? Itu apakah kita bisa menyamaratakan untuk semua umur, baiknya lari atau jogging gitu? Atau ada beda-beda di rentang umur tertentu? Kalau misal umur pada dasarnya sih yang perlu mendapatkan perhatian itu biasanya tuh
antara umur muda sama tua aja sih pada dasarnya. Kalau misalnya umur muda, terutama pada perempuan ya, karena perempuan kan ada resiko osteoporosis. Iya. Jadi tulangnya itu menjadi kepadatannya berkurang. Jadi memang laki-laki juga beresiko untuk itu, memang tapi perempuan ya lebih beresiko. Jadi kalau misalnya Anda masih muda, nggak ada keluhan apapun, masih sehat, kalau misalnya Anda ingin memilih olahraga, terutama yang aerobik ya, olahraga aerobik yang paling bagus tuh lari, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena waktu lari itu, karena kita dibantu gaya gravitasi juga, dan juga ada impact-nya pada tulang belakang kita sama kaki kita. Jadi tulangnya itu bisa lebih padat dan lebih bagus. Jadi bisa mencegah atau menghambat ke arah osteoporosis. Tapi memang kalau untuk usia tua, tetap lari juga menjadi pilihan utama. Cuman kalau orang tua itu perlu ditambahkan dengan latihan kita namanya proprioception balance lah, yang paling terkenal dengan nama balance. Latihan keseimbangan. Ya. Nah, misal kayak berdiri satu kaki lah, atau misal single leg start drill lah. Itu yang penting untuk menjaga balance-nya, karena orang tua itu resiko utamanya itu jatuh. Oh iya betul. Kalau misal orang tua itu jatuh, repot sekali. Dia patah tulang. Kadang-kadang kalau udah patah tulang nggak mau bergerak sama sekali. Kalau udah nggak mau bergerak sama sekali, ya udah resiko emboli. Kita ngomong emboli sumbatan ya, misal sumbatan jantung lah, atau sumbatan pada pembuluh darah otak kayak stroke, itu menjadi meningkat. Okay. Jadi makanya balance itu penting sekali pada orang tua. Orang muda juga penting, tapi kita harus fokuskan nih, orang tua ini perlu sekali untuk latihan itu. Oh iya, nih udah masuk pertanyaan nih dok. Ada pertanyaan. Kita bisa baca dari, mata saya minusnya nambah nih kayaknya. Naidariantarina. Selamat sore dok, saya ingin menanyakan jika saat olahraga, khususnya lari, merasa dada berat dan merasa ngos-ngosan, apakah itu bisa menyebabkan sudden death dok? Kira-kira bagaimana penanganan sebaiknya dok? Kalau misal khususnya lari merasa dada berat dan ngos-ngosan, tapi memang perlu kita ketahui juga ya, ini pertama kali lari atau enggak gitu loh. Kalau misal pada dasarnya lebih baik kita pertanyaan dulu deh. Kalau misalnya tanyakan pada diri Anda dulu sendiri, apakah Anda merasa nyeri dada atau misal sesak pada saat beraktivitas biasa. Terus yang kedua, apakah Anda merasa pusing atau sempoyongan. Terus yang ketiga, ada nggak penyakit jantung. Kalau misal nggak ada, Anda melakukan latihannya itu intensitas ringan, bertahap ke sedang atau berat. Atau misal Anda langsung melakukan latihan intensitas yang sedang atau berat. Soalnya kalau misalnya mendadak kita melakukan latihan intensitas yang sedang atau berat, merasa ngos-ngosan, bisa aja itu normal, bisa aja itu enggak. Tapi kalau misalnya Anda ragu nih sekarang nih, saya latihannya kok ringan dok, dibandingkan teman saya yang lain, teman saya nggak ngos-ngosan, tapi saya ngos-ngosan. Ada dua kemungkinan. Apakah Anda memang belum beradaptasi dengan intensitas latihan seperti itu, atau memang Anda ada penyakit jantung. Kalau misalnya ragu, mending konsultasi dulu ke dokter. Biasanya kita lakukan rekam jantung, minimal pasti kita lakukan rekam jantung untuk mengevaluasi hal yang seperti ini. Betul-betul. Oh sebelumnya dia udah nanya nih dok. Nah dari akun yang sama ya. Selamat sore dok, saya mau tanya mengenai tanda-tanda skoliosis. Itu apa saja dan exercise apa yang bisa dilakukan di rumah? Kalau skoliosis, kalau tandanya pada dasarnya itu, kalau skoliosis kita butuh bantuan orang lain sebenarnya. Biasanya kalau ini seperti saya periksa pasien sederhana ya. Pada dasarnya saya akan minta dia memakai pakaian, kalau perempuan tank top, kalau misalnya laki-laki itu dia wajib membuka bajunya. Nanti dia menghadap ke tembok, nanti saya lihat dari belakangnya. Nanti saya akan lihat garis lurus yang di tengah dari tulang belakang itu. Kalau misalnya dia lurus, berarti nggak ada skoliosis. Tapi kalau misalnya ada perbelokan, ada penyimpangan, berarti dia ada skoliosis. Itu paling gampang kalau mau diperiksa. Tapi memang butuh orang lain, nggak bisa periksa sendiri kalau untuk skoliosis. Mungkin nggak dok, kalau misalnya dengan bercermin terus lihat bahunya apakah salah satu lebih tinggi atau lebih rendah, itu bisa agak sulit. Saya juga pernah coba itu, tapi nggak mungkin. Soalnya kalau misalnya kita taruh nih cermin di belakang kita nih, kita hadap ke belakang, kita taruh cermin di depan sama belakang nih, agak susah juga sebenarnya melihat. Pasti kurang lebih kita akan noleh sedikit
untuk menyesuaikan image-nya itu. Kalau misal sedikit aja menoleh kepala kita, itu kadang-kadang kita bisa salah mengevaluasi itu skoliosis. Karena waktu kita noleh sedikit aja tulang belakang kita akan mengikuti gerakan leher kita. Jadi kadang kita bisa salah. Jadi mendingan minta tolong orang lihat dari belakang. Iya, lebih baik gitu ya, biar lebih jelas juga. Kayaknya tadi di atas ada lagi ya, yang di bawahnya skoliosis itu. Sebentar. Banyak nih pertanyaannya, seneng deh. Dari Vivinovi. Oh ini tadi yang ngos-ngosan tuh ya? Bukan, yang bawah lagi nih dok. Oh ini beda lagi ya? Iya benar, sorry. Oh sama ya pertanyaannya ya, kirim beberapa kali ya. Oh, ini pertanyaan yang sama sebenarnya. Apa ini? Saya ingin bertanya apakah sadana itu sendiri menyerang orang yang melakukan olahraga saja atau terjadi pada orang yang tidak melakukan olahraga, dok? Oh iya. Kalau sudden death itu bisa pada orang olahraga atau nggak olahraga sebenarnya. Nah, kalau sudden death pada orang nggak olahraga, itu biasanya kita lihat umurnya juga. Kalau misal umurnya muda, misalnya saya kurang tahu, patokannya itu sekarang agak berubah. Kalau nggak salah kurang dari 30 tahun. Biasanya itu kemungkinan itu masalahnya di otak dia. Kalau misalnya kita ngomongin kalau nggak salah aneurism kita. Jadi mendadak dia ada kelainan pembuluh darah yang di otak. Jadi mendadak dia merasa pusing, pembuluh darahnya pecah, akhirnya terjadi perdarahan otak. Itu sering sekali terjadi sudden death. Tapi kalau misalnya di atas umur kayak tadi ya 35 ya, itu memang paling sering tetap jantung. Jantung atau stroke biasanya. Intinya sumbatan pembuluh darah. Apalagi orang itu kalau misalnya gemuk, itu resiko sekali. Tinggi, apalagi kalau ada tekanan darah tinggi ya, tidak terkontrol atau kencing manis tidak terkontrol, itu resikonya tinggi sekali. Jadi bisa di mana aja sih, mau di olahraga atau nggak olahraga, sudden death bisa aja terjadi. Menyeramkan juga ya ternyata. Tapi mau gimana pun kita tetap harus jaga lifestyle kita ya dok ya. Berarti jangan sampai kita jadi takut olahraga juga karena itu. Iya, ini pertanyaannya kayaknya sudah habis ya. Ini tadi kekirim beberapa kali ya. Terus rekomendasi olahraga dok berarti. Rekomendasi untuk olahraga reguler dan non reguler. Itu reguler dan non reguler tuh tadi saya baca dari bukan baca sih, nonton videonya dokter tadi. Itu reguler dan non reguler tuh maksudnya gimana dok? Kalau reguler itu biasanya kita dari kedokteran olahraga pasti akan menggolongkan orang itu olahraga reguler atau tidak. Kalau misalnya olahraga reguler itu berarti orang itu bugar, dan kata lain itu dia udah melakukan latihan minimal 30 menit sekali latihan. Sekali latihan itu dia minimal bisa menyelesaikan 30 menit tanpa berhenti. Terus yang kedua, dia melakukan itu minimal udah 3 hari dalam seminggu. Dan juga dia udah melakukan tuh secara rutin tanpa berhenti ya, tanpa berhenti, tanpa kosong waktunya itu selama 3 bulan. Nah, kita udah menggolongkan orang itu reguler. Karena itu berarti dia udah terjadi adaptasi yang baik maupun dari ototnya maupun jantungnya. Jadi kita menggolongkan dia orang yang reguler. Kalau misalnya non reguler berarti kurang dari itu. Atau misalnya dia latihan tapi nggak rutin, misalnya 2 hari seminggu lah, kadang minggu depan nanti jadi sehari seminggu atau jadi 3 hari seminggu, itu nggak rutin. Jadi kan nggak bisa golongkan itu golongkan itu jadi non reguler. Itu. Terus rekomendasi olahraganya per golongan itu gimana dok? Kalau misalnya orang yang udah reguler latihan itu apa, dan yang non reguler itu biasanya apa yang disarankan? Kalau untuk ini kan kalau misalnya kita fokuskan ke sudden death, pada dasarnya tuh ada perbedaan rekomendasi antara orang yang non reguler sama reguler. Kalau misalnya non reguler itu, jadi memang paling gampang kita tanyakan pada diri kita sendiri yang tadi saya sebutkan, nyeri dada, sesak, pusing sempoyongan, nyeri otot, tulang atau sendi, sama ada penyakit apa, penyakit kronis gitu, misalnya kayak penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis atau jantung. Kalau misalnya semua jawabannya tidak, nanti tolong cek denyut nadi sama tekanan darah. Kalau misalnya juga normal, kalau yang non reguler, dia wajib melakukan latihan itu mulai dari intensitas ringan dulu. Cara bertahap naik ke sedang, baru naik ke berat. Tapi kalau misalnya reguler, kalau pertanyaan itu semuanya jawabannya tidak, dan juga dari tekanan darahnya sama denyut nadinya juga normal, itu dia bisa lanjut ke latihan, nggak perlu intensitas ringan.
Tapi dia boleh melakukan latihan langsung sesuai dengan intensitas yang dia udah lakukan sebelumnya. Misal dia udah biasa jogging, ya udah terusin aja joggingnya, nggak usah mulai dari berjalan lagi. Tapi kalau misal menaikkan ke intensitas tinggi, perlu dilakukan secara bertahap. Terus yang kedua itu, yang dibedakan mungkin umur kali ya. Kalau misalnya kurang dari 35 tahun, memang orang yang screeningnya memang cukup tekanan darah sama denyut nadi minimal ya, sama menjawab pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya lebih dari 35, setidaknya tambahin selain tekanan darah dan denyut nadi sama yang pertanyaan tadi, tolong tambahin tuh gula darah, cek gula darah. Terutama cek gula darah itu kalau bisa puasa bagus juga. Kalau enggak 2 jam setelah makan tuh penting sekali. Sama yang kedua, mau nggak mau dia harus rekam jantung. Rekam jantung saat dia berbaring. Setidaknya itu screening paling bagus awal dan dianggap aman untuk orang yang lebih dari 35 tahun. Kalau misalnya dia nggak ada masalah nih screening itu semua, kalau misal dia tergolong yang non reguler, sama dia harus lakukan intensitas ringan dulu. Nanti naikkan secara bertahap. Terus kalau misalnya yang udah reguler, boleh tetap melakukan latihan seperti sebelumnya. Oh ya, nanti yang saya ingin tambahkan itu, kalau misalnya udah anggap aman nih sekarang nih, udah screeningnya sendiri nih, jangan lupa itu kita perlu monitor. Jadi kembali monitornya apa aja? Kembali lagi yang kita screening. Tiap 6-12 bulan, kita perlu menanyakan diri kita kembali. Apakah kita merasakan gejala yang nyeri dada, sesak, dan pusing sempoyongan itu? Yang kedua, tolong cek tekanan darah dan nadi. Kalau misalnya yang lebih dari 35, setidaknya sama juga, tapi dia tiap 1-2 bulan, tiap 1-2 tahun, dia perlu melakukan medical check-up lengkap dia. Khususnya untuk yang lebih dari 35. Karena kita kan wajar ya kalau lebih dari 35, medical check-up lengkap, kita kan pasti dicek gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, darah rutin tuh lihat ada kurang darah atau enggak. Atau misal rekam jantung juga diperlukan sekali. Itu bedanya sih. Kalau mayoritas kalau semua orang sih emang lebih baik medical check up setahun sekali itu ya dok ya. Itu udah disarankan banget ya memang. Disarankan banget itu. Berarti kesimpulannya sebenarnya semua olahraga nggak apa-apa, asal kita tahu kondisi kita, udah cek juga, dan kalau misalnya emang kita non reguler olahraganya itu bertahap dulu ya. Bertahap dulu. Jadi adaptasi yang 3 bulan itu ya dok ya tadi kita ngobrol ya. 2 minggu, 3 bulan, baru setelah itu kita bisa meningkatkan lagi gitu. Nah tadi ini ternyata ada pertanyaan baru dok dari Pratiwi Ageng ya. Sore dok, mohon saran untuk usia 50 tahun ke atas, ada DM, ada osteoartritis, olahraga apa yang sesuai dengan kondisi tersebut? Terima kasih. Oh, ini kasus sulit nih. Pada dasarnya kalau ada DM, yang pertama gini ya, kalau misalnya ini kan ada kencing manis, ada osteoartritis. Yang jadi utama tuh kalau olahraga itu ya masalah itu kencing manisnya dulu. Karena kalau gula darahnya terlalu tinggi, itu bahaya sekali kalau misalnya kita olahraga. Jadi saya sarankan pertama konsultasi dulu, ini bisa dengan dokter umum, bisa juga dengan dokter penyakit dalam ya. Kontrol dulu gula darahnya yang bagus. Kalau misal udah terkontrol gula darah yang bagus, yang itu juga sekalian dikontrol osteoartritisnya. Soalnya osteoartritis awal-awalnya dia biasanya terjadi peradangan. Jadi kadang menyulitkan untuk dilakukan olahraga. Jadi kurangi peradangannya dulu. Nah, setelah itu baru kita melakukan rehabilitasi secara bertahap. Biasanya kalau misalnya ada kencing manis yang osteoartritis, yang membuat masalah olahraga lebih lanjut itu osteoartritisnya. Kalau misalnya dia osteoartritisnya pada lutut, pasti dia awal olahraganya atau exercise-nya itu penguatannya, kita ngomong penguatan dulu, strengtheningnya itu nggak bisa dilakukan secara berdiri biasanya. Dia harus berbaring dulu. Jadi akan diberikan, biasanya saya akan memberikan olahraga dalam posisi tidur atau posisi duduk. Jadi nanti saya evaluasi terus. Kalau misalnya udah memungkinkan, udah kuat nih ototnya ya, nanti kita akan melakukan peningkatan teknik latihan. Kalau misalnya teknik latihannya udah meningkat dan dirasakan dia bisa berdiri, nanti saya akan berikan latihan yang dia bisa berdiri. Saya wajib dia harus bisa berdiri. Nah setelah itu, kalau misal memungkinkan lagi, baru kita melakukan tes lari. Kalau memungkinkan lagi, kita tes drill. Nah, yang utama itu olahraga. Kalau misalnya tanya olahraga yang sesuai, yang awal-awal sekali, kalau misal masih sakit nih ya, yang pasti olahraganya dalam posisi tidur dulu. Tidur dulu ya? Posisi tidur dulu.
Eh, dari Oka Negara, mantap Dokter Antoni. Oh ini Dokter Oka ya, sama Dokter Ayu. Nice discussion. Ya emang ini seru banget sih dok. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang biasa olahraga ya kita perlu tahu juga soalnya ya. Mesti berhati-hati juga. Berarti dok kalau misalnya ada orang yang bilang, ini balik lagi ke permasalahan tulang punggung ya. Itu berenang itu bagus untuk tulang punggung. Itu benar nggak dok? Kalau sebenarnya agak kurang benar kalau masalah itu ya. Oh iya ya. Kalau misal dia cedera, kecuali dia cedera ya. Kalau dia cedera tulang punggung lah ya, kan dia masih belum bisa berdiri dengan baik. Memang olahraga pilihan pertamanya itu pasti berenang. Tapi kalau misal untuk olahraga untuk kita orang sehat yang nggak ada cedera sama sekali, renang itu saya nggak menjadi pilihan utama. Oh gitu. Karena berenang itu dia karena ada bantuan dari air. Jadi dia mengurangi tekanan pada tulang belakang sama tulang kaki. Jadi dia malahan tidak memberikan efek positif dalam pencegahan osteoporosis. Oh gitu. Kalau misalnya Anda ingin berenang, silakan, nggak masalah. Berarti Anda pilihannya renang, nanti campur dengan latihan kardionya berlari, atau Anda nge-gym. Jadi nge-gym itu sangat membantu sekali untuk menjaga kepadatan tulang. Jadi pilihannya dua itu. Kalau misalnya ingin suka berenang sekali nih, nggak suka lari, silakan berenang. Tapi selingi waktunya kurang lebih 2 hari seminggu itu lakukan gym. Gym ya. Misal latihan seperti squat ya, squat lah. Kalau misalnya memungkinkan lunges. Terus kalau misalnya memungkinkan deadlift, tapi tentu aja formnya harus bagus ya. Iya. Itu akan membantu menjaga kepadatan tulang. Pokoknya intinya yang memberikan beban ya untuk memberikan beban. kaki ya. Terus kalau yoga sendiri gimana dok? Itu kan banyak yang bilang tuh yoga untuk skoliosis gitu. Itu juga menurut dokter gimana? Kalau yoga, sebenarnya olahraga yoga tuh bagus sekali ya. Oh, itu iya. saya akui itu. Itu salah satu olahraga yang bagus sekali menurutku. Tapi memang kalau untuk yang skoliosis, memang sekarang kan ada ya dokter olahraga yang suka yoga, atau dokter nggak harus spesialis juga sih. Dia dokternya suka yoga, tapi dia juga bisa mengobati skoliosis dengan yoga. Nah, perlu dicari dokter seperti itu. Okay. Soalnya kalau misalnya orang itu, misal trainer nih, dia khusus untuk yoga aja, belum tentu dia ahli dalam menangani skoliosis. Jadi kadang-kadang takutnya skoliosisnya bisa tambah parah. Tapi kalau misalnya orang itu ahli memang untuk yoga, dan juga dia mempelajari yoga untuk mengobati skoliosis, itu bagus sekali. Itu saya sarankan sekali itu. Oh jadi sebenarnya yoga tuh emang bagus banget ya dok ya? Yoga bagus sekali ya, Iya. bagus sekali. Soalnya, untuk umur berapapun tuh bagus sekali itu. Oh iya, soalnya dari pernapasan juga, kekuatan juga, sama kelenturan juga ya dok ya? Kelenturan juga. Iya benar. Terus tadi kita ngobrol juga ya dok ya sebelum kita live IG ini, lari juga paling bagus ya dok ya sebenarnya ya? Lari paling bagus. Benar-benar nggak boleh dilupakan gitu ya? Berarti bisa dibilang triathlon kali ya dok ya? Iya, triathlon. Triathlon tuh keren banget berarti. Iya, keren banget itu kalau bisa kombinasi ya. Iya, benar. Oke, kita kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih dok. Gimana? Kira-kira apakah ada pesan terakhir dok untuk sahabat SMC sekalian? Kalau misalnya pesan saya sih pada dasarnya, ini memang saya ulang berkali-kali ya, tapi pada dasarnya kalau misalnya Anda itu orang awam lah ya. Kita harus akui awam dalam olahraga tuh banyak ya. Dokter aja awam berolahraga tuh banyak juga. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah berolahraga atau misalnya hampir jarang berolahraga, kalau ingin berolahraga nggak ada keluhan nih, ingin berolahraga, intensitas ringan dulu. Naik pelan-pelan, sedang, baru bertahap, itu paling aman. Kalau misal muncul gejala, baru silakan konsultasi ke dokter. Jangan sekali-sekali mencoba untuk intensitas yang tinggi mendadak. Itu bahaya sekali. Intinya sih adaptasi ya dan adaptasi, bertahap. Betul-betul. Nah, sahabat SMC semua, semoga pada dapat banyak manfaat ya dari live Instagram kali ini. Makasih banyak nih Dokter Antoni karena udah hadir di sore hari ini. Sungguh menyenangkan sekali dan seru banget ini bahasannya. Apalagi saya pribadi juga seneng banget, tertarik banget sama olahraga. Jadi semangat banget gitu nanyanya. Gitu. Nah sahabat SMC sekalian, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mau dilontarkan, silakan ya lewat Klinik SMC Instagramnya. Nah kali ini kita harus pamit dulu karena waktunya juga udah tinggal sedikit lagi. Makasih banyak sahabat SMC semuanya. Dadah.